saya asisten Bapak Fadli. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tipe komunikasi. Tipe komunikasi yang akan dibicarakan dalam video ini dibagi atas 4 macam tipe, yakni komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu, atau dengan kata lain, proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Sepintas lalu memang agak lucu kedengarannya kalau ada orang yang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Terjadinya proses komunikasi di sini karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap sesuatu objek yang diamatinya atau terbetik dalam pikirannya. Objek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman, fakta yang mengandung arti bagi manusia, baik yang terjadi di luar maupun dalam diri seseorang. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yang dimaksud di sini ialah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang dinyatakan Erwin Pace. Menurut sifatnya, komunikasi antar pribadi dapat dibedakan atas 2 macam, yakni komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi diadik. Komunikasi diadik ialah proses komunikasi yang berlangsung antara 2 orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi diadik menurut Pace dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yakni percakapan, dialog, dan wawancara. Percakapan berlangsung dalam suasana yang bersahabat dan informal. Dialog berlangsung dalam situasi yang lebih intim, lebih dalam, dan lebih personal. Sedangkan wawancara sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang dominan pada posisi bertanya dan lainnya pada posisi menjawab. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ialah proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lainnya. Komunikasi publik. Komunikasi publik biasa disebut komunikasi pidato, komunikasi kolektif, komunikasi retorika, public speaking, dan komunikasi khalayak. Apapun namanya, komunikasi publik menunjukkan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan akan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Komunikasi publik memiliki ciri komunikasi interpersonal karena berlangsung secara tatap muka, tetapi terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar sehingga memiliki ciri masing-masing. Komunikasi massa. Terdapat berbagai macam pendapat tentang pengertian komunikasi massa. Ada yang menilai dari segmen khalayaknya, dari segi medianya, dan ada pula dari sifat pesannya. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak dan sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi sebelumnya, komunikasi massa memiliki ciri tersendiri. Sifat pesannya terbuka dengan khalayak yang variatif, baik dari segi usia, agama, suku, pekerjaan, maupun dari segi kebutuhan. Ciri lain yang dimiliki komunikasi massa ialah sumber dan penerima dihubungkan oleh saluran yang telah diproses secara mekanik. Sumber juga merupakan suatu lembaga atau institusi yang terdiri dari banyak orang, misalnya reporter, penyiar, editor, teknisi, dan sebagainya. Oleh karena itu, proses penyampaian pesannya lebih formal, terencana, terkendali oleh redaktur, dan lebih rumit. Dengan kata lain, melembaga. Komunikasi digital. Komunikasi digital adalah perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang belum lama dikenal. Komunikasi ini baru-baru ditemukan pada tahun 1969 di Amerika Serikat melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix.
Kini komunikasi digital sudah merajai kehidupan umat manusia dan terasa melahirkan suatu peradaban baru dalam kehidupan manusia yang beda dengan peradaban-peradaban sebelumnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai sistem belanja di toko, di perpustakaan, di perbankan, di mobil, cara belajar, cara mengajar di sekolah, mendengar musik, menonton video, dan mendengar siaran radio. Cara mencari informasi dan mengirim informasi, cara menerima dan mengirim uang, sampai cara mencari alamat rumah atau kantor, semuanya berubah dan dilakukan dengan bantuan komunikasi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.